Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Lela Ramadhana dengan NIM K71210005, mahasiswa semester 2 PGSD Kebumen Universitas 11 Maret. Saya akan memaparkan materi dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian. A. Pendahuluan. Keberadaan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK ditetapkan melalui yang pertama, Kemendiknas nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa, menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Yang kedua, Kemendiknas nomor 045/U/2002 tentang kurikulum inti pendidikan tinggi menetapkan bahwa pendidikan agama, pendidikan Pancasila, dan pendidikan kewarganegaraan merupakan kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian yang wajib diberikan dalam kurikulum setiap program studi atau kelompok program studi. Yang ketiga, Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas nomor 43/Dikti/Kep/2006 tentang rambu-rambu pelaksanaan pembelajaran kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian di perguruan tinggi menetapkan status dan beban studi kelompok mata kuliah pengembangan kepribadian, bahwasanya beban studi untuk mata kuliah pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa masing-masing sebanyak 3 SKS. Maka dapat diperoleh gambaran bahwa pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK karena PKN merupakan bagian kelompok MPK. MPK adalah suatu program pendidikan nilai yang dilaksanakan melalui proses pembelajaran di perguruan tinggi dan berfungsi sebagai model pengembangan diri dan kepribadian para mahasiswa, bertujuan membangun manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. Irianto, PS 2005 halaman 2. B. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Semua negara yang formal menganut demokrasi menerapkan pendidikan kewarganegaraan dengan muatan demokrasi, rule of law, HAM, dan perdamaian, dan selalu mengaitkan dengan kondisi situasional negara dan bangsa masing-masing. Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia semestinya menjadi tanggung jawab semua pihak atau komponen bangsa, pemerintah, lembaga keagamaan, dan masyarakat industri. Hamdan Mansur 2004 halaman 4. Searah dengan perubahan pendidikan ke masa depan dan dinamika internal bangsa Indonesia, program pembelajaran pendidikan kewarganegaraan harus mampu mencapai tujuan A. Mengembangkan sikap dan perilaku kewarganegaraan yang mengapresiasi nilai-nilai moral, etika, dan religius. B. Menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. C. Menumbuh kembangkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta pada tanah air. D. Mengembangkan sikap demokratik, berkeadaban, dan bertanggung jawab, serta mengembangkan kemampuan kompetitif bangsa di era globalisasi. Kemudian ada C. Pancasila sebagai nilai dasar PKN untuk berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Program pembelajaran mata kuliah pengembangan kepribadian sebagai pendidikan nilai di perguruan tinggi memiliki fungsi meletakkan dasar nilai sebagai pedoman berkarya bagi lulusan perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MPK diarahkan mampu mengemban misi tersebut. Konsekuensi PKN sebagai MPK, keseluruhan materi program pembelajaran PKN disirati nilai-nilai Pancasila. Pengertian nilai dasar harus dipahami bahwa nilai-nilai Pancasila harus dijadikan sebagai pedoman dan sumber orientasi pengembangan kekaryaan setiap lulusan perguruan tinggi. Peran nilai-nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut.
Yang pertama, nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa, melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Faham nilai ketuhanan dalam sila ketuhanan yang Maha Esa tidak memberikan ruang bagi faham ateisme, fundamentalisme, dan ekstremisme keagamaan, sekularisme keilmuan, antroposentrisme, dan kosmosentrisme. Yang kedua, nilai kemanusiaan dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab, memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Pengembangan ilmu harus didasarkan pada tujuan awal ditemukan ilmu atau fungsinya semula, yaitu untuk mencerdaskan, mensejahterakan, dan memartabatkan manusia. Ilmu tidak hanya untuk kelompok maupun lapisan tertentu. Yang ketiga, nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalisme dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Pluralitas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualitas, tetapi tidak mengganggu integritas. Nilai persatuan dalam sila persatuan Indonesia, sensasinya adalah pengakuan kebinekaan dalam kesatuan, koeksistensi, kohesivitas, kesetaraan, kekeluargaan, dan supremasi hukum. Yang keempat, nilai kerakyatan dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, mengimbangi otodinamika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi, penerapan, dan penyebaran ilmu pengetahuan harus demokratis, dapat dimusyawarahkan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian, sampai penerapan massal. Nilai kerakyatan dalam sila 4 ini esensinya adalah menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang berkeadaban, tidak memberi ruang bagi paham egoisme, keilmuan, atau puritanisme, otonomi keilmuan, liberalisme, dan individualisme dalam konteks kehidupan. Yang kelima, nilai keadilan dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menekankan ketiga keadilan Aristoteles: keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komutatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, karena kepentingan individu tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Kelima dasar nilai tersebut sebagai pedoman dan sumber orientasi dalam penyusunan dan pengembangan substansi kajian pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan sebagai MTK mencerminkan pendidikan demokrasi, HAM, dan persoalan kewarganegaraan lainnya berperspektif Pancasila. Jadi, meskipun setiap bangsa sama-sama menyebut pendidikan kewarganegaraan sebagai civic education, democracy education, civil education, dan lain sebagainya, tapi arah pengembangan kompetensi keilmuan PKN perguruan tinggi Indonesia memiliki karakter